Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai Accurate Online, yang dimana Accurate Online ini sangat penting dalam perusahaan untuk melakukan sebuah pencatatan transaksi. Sebelumnya, Accurate Online itu apa? Nah, jadi Accurate Online ini tuh adalah sebuah aplikasi akuntansi berbasis website yang dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Accurate Online ini dapat membantu kita mengolah data transaksi sebuah perusahaan. Nah, dalam Accurate Online ini juga terdapat berbagai fitur. Nah, fitur-fiturnya diantaranya adalah fitur pengaturan. Yang pertama adalah fitur pengaturan yang dimana fitur pengaturan ini banyak digunakan untuk melakukan setting fitur lain sebelum atau juga saat transaksi dicatat. Kemudian yang kedua ada fitur perusahaan. Fitur perusahaan ini biasa digunakan untuk proses akhir bulan karena sebelum melakukan transaksi di tanggal baru dan setelah memasukkan data di bulan sebelumnya sangat diharuskan melakukan proses akhir bulan. Kemudian yang ketiga ada fitur buku besar yang dimana terdapat akun perkiraan, pencatatan beban, pencatatan gaji, jurnal umum, histori akun, dan log aktivitas jurnal yang tentunya berguna untuk mengetahui saldo perusahaan. Kemudian yang keempat ada fitur kas dan bank yang memiliki fungsi mengecek transaksi yang sudah berlangsung. Kemudian ada fitur penjualan dan juga pembelian yang merupakan fitur utama dalam pengolahan transaksi. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur persediaan yang digunakan untuk mengolah stok yang akan dijual maupun dibeli selama transaksi perusahaan berlangsung. Kemudian ada fitur aset tetap. Fitur aset tetap ini digunakan ketika pertama kali saat memasukkan daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan sebelum melakukan transaksi di bulan baru. Selanjutnya, fitur Smart Link Text yang biasanya digunakan ketika perusahaan ingin melakukan perubahan faktur pajak. Dan fitur yang terakhir ada fitur daftar laporan yang berfungsi untuk melakukan pencatatan laporan keuangan. Nah, jadi dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa aplikasi tersebut sangat berguna dan membantu sebagai seorang akuntan. Nah, inilah dia Accurate Online. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah Accurate Online akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama kita buka website Accurate Online-nya dulu. Nah, kemudian kita bisa, kalau udah punya akun, kita bisa login. Tapi kalau belum punya akun, kita bisa bikin akunnya dulu. Caranya itu kita masukin nama lengkap kita. Kemudian masukin email. Masukin nomor HP. Kemudian masukin passwordnya. Kemudian klik daftar. Nah, karena aku udah punya akun, jadi ini kan nggak bisa dipakai lagi. Jadi kita langsung ke ini, buat data usaha. Tapi nanti cara buat akunnya kayak gitu tadi ya. Kita buat data usaha, kita ketik nama usaha kita. Di sini nama usahanya PT Pesona Watch. Kemudian kita pilih bidang usaha. Di sini bidang usahaku kan perdagangan. Tapi nggak ada, jadi kita pilih ada saja. Kemudian klik buat data usaha. Kalau ada logo perusahaannya bisa ditambahkan di logo usaha. Nah, kemudian next, lanjutkan. Kita masukin, di sini kita disuruh untuk mengisi informasi perusahaan kita. Kita masukkan namanya, terus pilih kategori usaha, kita distributor. Kemudian tanggal usahanya. Tanggal untuk memulai datanya, kita 31 Maret 2021. Mata uang kita kan rupiah. Kita pilih metode biaya persediaannya rata-rata. Kemudian kita klik lanjut selanjutnya. Terus kita ya benar Accurate Online ya guys. Kita pilih selanjutnya. Ini diancentang, kemudian selesai. Nah, di sini akunnya udah jadi. Terus untuk memulai input datanya kita atur dulu lah pajaknya ini.
kita pilih ke menu perusahaan, kemudian pilih pajaknya, terus kita pilih pertambahan nilai, kita persentasenya memakai 11%. Kemudian untuk akun pajak penjualannya, kita pilih PPN keluaran, karena akun pajak pembeliannya, kita pilih yang PPN masukan. Kemudian kita save, klik icon biru. Nah, karena kita udah ada, jadi tadi ada pemberitahuannya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya belum dimasukin, nanti cara masukinnya kayak tadi. Selanjutnya, sebelum kita melakukan impor, pastikan kita memiliki daftar data untuk diimpor terlebih dahulu. Seperti daftar akun, pelanggan, pemasok barang, dan aktiva tetap. Pertama, kita buka menu buku besar. Selanjutnya, klik akun perkiraan, klik impor data. Ini dulu pencet tanda file untuk mengimpor data dari Excel. Pilih data, lalu pencet unggah. Selanjutnya kita akan melakukan pemetaan kolom data. Di sini untuk pilih kolomnya sesuaikan dengan nama di sampingnya. Kalau sudah sesuai, klik lanjutkan. Di sini ada hasil datanya, kalau sudah sesuai, klik lanjutkan. Lalu tutup untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Langkah pertama sebelum memasukkan data barang dan jasa yaitu membuat gudang depan dan belakang. Yang pertama, klik menu persediaan, lalu pilih gudang. Selanjutnya, pada menu gudang, isikan nama depan, tekan tab, lalu klik. Lalu pencet simpan. Tunggu beberapa saat dan gudang depan tersimpan, ulangi untuk membuat nama gudang belakang. Jika sudah, klik icon list untuk melihat daftar gudang yang tersimpan. Kita lanjut ke menu persediaan. Klik barang dan jasa. Anda akan diarahkan pada halaman import barang dan jasa, kemudian pada bagian proses import file. Klik simbol dokumen untuk mencari file Excel yang akan diimpor. Lalu pencet unggah. Pastikan untuk mengingat lokasi penyimpanannya. Di sini ada pemetaan kolom data. Jika pemetaan kolom datanya sudah sama, boleh dilanjutkan. Di sini ada konfirmasi import data. Bisa dicentang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu klik lanjutkan. Jika sudah berhasil, bisa ditutup. Selanjutnya, kita akan menambahkan daftar pemasok. Kita ke menu pembelian, terus kita klik pemasok. Habis itu, kita buat data baru. Selanjutnya, kita impor data. Impor datanya dari Excel. Terus kita pilih file Excel. Kita masukin datanya. Kita unggah. Terus ini selanjutnya kita akan melakukan pemetaan kolom data. Namanya kita isi dengan nama pemasok. Terus mata uangnya kita isi dengan mata uang. Syarat pembayarannya di sini kita pakai termin. Terus alamat pembayarannya kita pakai alamat. Selanjutnya kita ke bawahin saldo pertanggalnya berarti tanggal faktur. Lanjut, kita lanjutkan. Jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke fitur penjualan. Kemudian kita klik pelanggan. Lalu kita pencet yang titik 3 warna hijau ini. Kemudian kita impor data. Impor dari Excel. Kita klik. Dan masukkan daftar pelanggan yang ini. Open dan unggah. Sebelumnya sesuaikan terlebih dahulu kategorinya yang kiri dan kanan. Nama pelanggan kita sesuaikan. Dan saldo awal ini sudah sesuai semua. Dan lanjutkan.
Selanjutnya kita klik centang yang sebelah sini, lalu lanjutkan. 3 data berhasil diproses. Selanjutnya kita masuk ke fitur aset tetap, kemudian kita klik aset tetap yang warna biru ini, kemudian klik yang warna hijau ini. Selanjutnya di atas tanggal beli ada impor data, kita impor dari Excel, lalu pilih file Excel, kemudian ke daftar aset tetap yang ini dan open. Selanjutnya unggah, kemudian karena sudah sama semua, lanjutkan lagi. 4 data berhasil diproses. Selanjutnya kita akan ke pengaturan untuk men-setting informasi data perusahaan. Kemudian kita ke preferensi, kemudian kita masuk fitur, Tadi kan kita sudah selesai untuk men-setting preferensi si perusahaannya. Selanjutnya kita melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan ini kita klik menu perusahaan. Nah, di menu perusahaan ini ada yang namanya proses akhir bulan. Kita klik proses akhir bulan. Nah, karena tadi kita mulai bukunya itu 30 November 2022, jadi kita klik November di sini, lalu tanggalnya 2022. Selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita akan melihat laporan proses akhir bulan. Kita ke menu daftar laporan, kita klik, lalu kita klik neraca standar, klik tanggal yang tadi kita gunakan sebagai proses akhir bulan, 30/11/2022. Nah, ini dia laporan neracanya. Jumlah asetnya senilai 2.377.232.000 dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga sama 2.377.232.000. Oke, selanjutnya kita ke transaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Pertama-tama pihak gudang melakukan permintaan pembelian kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke permintaan barang, kita aktifkan dulu permintaan barang pada pengaturan, lalu preferensi, lalu ada di fitur, di bagian persediaan, sudah terchecklist. Selanjutnya kita langsung ke permintaan barang lagi. Di sini kita akan masukkan tanggal dimintanya, yaitu tanggal 3 Desember. Kita akan masukkan barang yang diminta, yaitu ada Giobol Gali sebanyak 10. Selanjutnya kita akan membuat purchase order. Pertama-tama kita buka pembelian, lalu pesanan pembelian. Lalu kita pilih PT Brightwatch sebagai pemasoknya. Lalu tanggalnya sama, tanggal 3 bulan Desember 2022. Nah, kita akan ambil dari permintaan tadi yang sudah kita buat. Lalu kita cari. Dan ini kita checklist semua. Nah, jika sudah, kita akan klik barangnya. Kalau kita masukkan harga satuannya. Harga untuk barang Giobol Galinya sebesar 625.000.
Nah, jika sudah, klik info lainnya, lalu kita masukkan alamat pengirimannya. Lalu jika sudah, kita simpan. Nah, next. Lalu lanjut ke penerimaan barang. Kita buka ke pembelian lagi, lalu pilih yang penerimaan barang. Masukkan nama pemasok yang tadi, yaitu PT Brightwatch. Tanggalnya itu tanggal 5. Nah, kita akan masukkan nomor diterimanya. Nomor penerimanya itu P01201. Lalu ambil dari pesanan yang sudah kita buat tadi. Ini kita checklist semua. Lalu, jika sudah, kita pilih barangnya. Lalu kita pilih gudang. Ini sudah gudang di depan. Lalu barang yang kedua sudah juga. Dan barang yang ketiga, nah kita pilih gudang yang depan. Lalu klik info lainnya. Keterangannya kita ganti dengan barang. Jika sudah, kita simpan. Next, ke pembuatan faktur. Di sini kita ke pembelian, ke faktur pembelian. Masuknya yang PT Brightwatch. Lalu kita ambil dari penerimaan yang tadi. Ini kita checklist semua. Kita lanjut. Selanjutnya kita ke info lainnya. Kita masukkan nomor fakturnya. Lalu, jika sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan pembayaran utangnya. Di sini kita masuk ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian, lalu kita pilih pemasoknya yang tadi, PT Brightwatch. Lalu, jika sudah, kita pilih banknya. Banknya di sini kita pakai BNI. Dan nilai pembayarannya itu sebesar 50 juta. Nah, jika sudah, di sini saldonya 50 juta, lalu kita ambil yang atas. Nah, kita ke info lainnya, kita tuliskan keterangan. Lalu kita tulis tanggal pembayarannya. Tanggalnya tanggal 7 Desember 2022. Jika sudah, kita klik simpan. Sudah selesai.